Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan simpelnya menjalankan bisnis bersama PT BES. Yang pertama yaitu first order atau pembelanjaan pertama, di mana berarti Anda menjadi member dari PT BES. Itu akan mendapatkan 12 box senilai 3 juta, yang mana berarti profitnya itu adalah 900.000. Setelah menjadi member, Anda bisa melakukan pembelanjaan ulang atau RO repeat order senilai 1,5 juta dan tetap mendapat 12 box senilai 3 juta, yang mana berarti profitnya adalah 100% yaitu 1,5 juta. Nah, setiap pembelanjaan FO maupun RO akan mendapatkan 1 poin Mokes Luxury, di mana berarti Anda berhak mendapatkan motor, mobil, dan rumah jika poinnya ini sudah memenuhi syarat. Berikut benefit yang didapat ketika kita telah menjadi mitra. Sebut saja kita adalah A, kita menjual satu paket kepada si B dan satu paket kepada si C. Setiap penjualan paket first order ini kita akan mendapatkan 400.000, yang mana ini disebut bonus sponsor senilai besarnya itu 20%. Selain bonus sponsor, ada juga bonus pasangan yang besarnya adalah 50.000. Bonus ini didapat ketika terjadi keseimbangan antara kaki kiri dengan kaki kanan. Misal, si B berhasil menjual satu paket FO kepada si D dan E, dan si C berhasil menjual satu paket FO kepada si F. Begitu pula si F menjual satu paket FO kepada si G. Nah, bisa kita lihat D dengan F berpasangan, E dengan G berpasangan, maka setiap pasangannya ini kita berhak mendapatkan 50.000 secara otomatis. Syarat untuk mendapatkan motor cash, mobil cash, dan rumah luxury, anggap saja A adalah Anda, dan di kiri kanan ini adalah poin yang Anda dapatkan berdasarkan pembelanjaan FO dan RO dalam jaringan Anda. Ini adalah poin, bukan orang. Jadi ketika poin Anda 100 kiri kanan, maka Anda berhak mendapatkan motor senilai 20 juta. 300 kiri kanan Anda berhak mendapatkan mobil senilai 150 juta. 1500 kiri kanan Anda berhak mendapatkan mobil sport atau Pajero senilai 500 juta. Ketika 3000 kiri kanan, maka Anda berhak mendapatkan rumah luxury senilai 1 miliar. Dan ketika ditotalkan, rewardnya adalah senilai 1,67 miliar, hanya dengan modal 2,1 juta saja di awal. Nah, poin ini diakumulasikan dari first order maupun repeat order. Apa yang akan PT BES berikan untuk Anda? Ini adalah peluang Anda. Melalui konsep direct selling, PT BES memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra usaha memasarkan produk-produk PT BES secara eksklusif. Lalu mendapatkan bagi hasil berupa bonus, royalti, dan ribet-ribet yang menarik. Bapak Randu, Bapak Suroto, Bunda Lilis, Bapak Ahdan Haris, itu adalah salah satu contoh dari ribuan orang yang telah mendapatkan ribet-ribet dari PT BES. Mereka mendapatkan penghasilan miliaran rupiah hanya dalam waktu 12 bulan saja. Apakah Anda mau mendapatkan seperti mereka? Apakah Anda mau dibantu untuk mendapatkan penghasilan 10-50 juta per bulan? Apakah Anda mau memiliki mobil dan rumah cash kurang dari 1 tahun? Apakah Anda ingin ke Tanah Suci bersama keluarga Anda? Apa impian sukses Anda? Mari kita renungkan sejenak, sudah berapa lama Anda bekerja dan impian Anda belum tercapai. Dan sekarang peluang ada di depan Anda. Apakah Anda memiliki keberanian untuk menggapai impian-impian Anda? Yakinlah, ini adalah peluang untuk Anda. Segera ambil peluangnya, bergerak, dan raih impian Anda. Selamat bergabung bersama PT BES. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 di kantor PT BES. Alhamdulillah hari ini kehadiran anak-anak yatim santri tahfiz yang menjadi anak asuh dari saya. Dan ini anak-anaknya nih.
dari Pondok Pesantren Ar-Rasyid. Ini Pak Kiainya, Ustaz Hasan. Ini lihat teman-teman, makanya banyak-banyak santrinya, coba. Ya semangat makan semuanya ya. Makanya banyak, pahalanya harus banyak. Iya. Nah, ini dari Madinatul Qulub. Nah, ini anak-anak dari Madinatul Qulub. Nambah lagi deh, masih banyak. Harus habis di situ ya. Dan alhamdulillah dari 47 totalnya dia. 47 anak yang sekarang masih menjadi anak asuh. Kalau di awal tuh hampir 70 ya malah ya. Kurang lebih 70, cuman ya taulah anak-anak ya. Tidak semuanya bisa kerasan di pondok pesantren, tapi alhamdulillah ini 47 anak semuanya kerasan dan bertahan. Bahkan saya tanyain satu persatu, semuanya seneng ya, semuanya seneng. Dan ada satu anak yang sudah hafalannya 17 juz. Masya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan asbab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Berfokus meningkatkan produktivitas pertanian, di mana salah satunya adalah dengan intensifikasi menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebih tersebut mewariskan lahan pertanian yang kini kehilangan kesuburannya. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik, ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya, tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiat Maka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar, lebih dari 20 triliun kira-kira ya untuk tahun 2020 itu. 2020-2021. Nah itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan ya. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik, ya penggunaan bahan organik yang memperbaiki selain sifat kimia tanah, juga perlu dia memperbaiki sifat fisik dan sifat biologis tanah. Saudara pembalap Febrian Agung asal Jawa Barat tampil sebagai juara umum atau nasional kelas Novice Euro 2000 pada kejuaraan balap mobil Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISO musim balap 2021 yang berlangsung di Sentul International Circuit Bogor, Jawa Barat. Penyelenggaraan kejuaraan nasional balap mobil Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM musim balap 2021 yang dilaksanakan 6 seri sepanjang tahun 2021 ini banyak diikuti kejuaraan ISOM pembalap muda berbakat yang mampu mengukir prestasi membanggakan. Pebalap Febrian Agung yang berlaga di balap mobil Euro 2000 kelas Novice dengan kendaraan BMW i30 menunjukkan kepiawaiannya dengan tampil sebagai juara di setiap seri yang digelar di musim balap 2021 ini. Febrian Agung yang merupakan pendatang baru di dunia balap mobil tingkat nasional ISOM 2021 ini dengan bermodal tekad yang didukung dengan mekanik dan manajemen yang mumpuni
berhasil menyabet juara umum atau nasional di kelas Novice Euro 2000 yang juga diikuti pebalap senior dari berbagai daerah di tanah air. Di seri ke-6 ISOM 2021, pebalap Febrian Agung tampil sebagai juara pertama di kelas Novice, disusul Lucky Zulkifli Aziz dan Gangga Sunu asal DKI Jakarta. Ini adalah race terakhir ISOM 2021 round, dan alhamdulillah pada hari ini diguyur hujan cukup lebat sehingga sirkuit itu basah, tapi alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah SWT saya bisa podium 1. Pembalap Febrian Agung asal Jawa Barat yang mencatat hasil membanggakan ini di musim balap 2021 berencana akan kembali tampil dan meramaikan jalannya balap Euro di ISOM tahun 2022 dengan berlaga di kelas Master Euro 3000. Pemirsa, di tengah langkanya pupuk anorganik, petani eco farming di Desa Bonto Biraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, mengadakan panen raya. Hasil produksi petani mengalami peningkatan dari 3 ton naik menjadi 5,4 ton per hektar di masa pandemi COVID-19. Petani padi di Desa Bonto Biraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa melakukan panen raya. Di tengah kelangkaan pupuk anorganik, hasil produksi padi dengan menggunakan pupuk organik super aktif eco farming ini menghasilkan padi 5,4 ton per hektar. Jumlah ini meningkat dibanding panen sebelumnya yang biasanya 3 ton per hektar dengan menggunakan pupuk anorganik. Panen raya ini dihadiri oleh anggota DPRD Komisi 2 Bidang Pertanian Kabupaten Goa, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Goa, serta dan Ramil setempat. Kabid Hortikultura Kabupaten Goa, Nurlia Jawir mengatakan kelebihan pupuk organik selain memberikan unsur hara, juga memperbaiki struktur tanah. Jadi kegiatan ini tentunya lebih mengarah ke nantinya ketergantungan petani akan penggunaan pupuk organik itu mulai berkurang. Karena kelebihan dari pupuk organik selain memberikan ketersediaan unsur hara, juga dia tentu memperbaiki struktur tanah. Pada akhirnya juga nantinya hasil produksinya itu peningkatan produksi sudah pasti, karena yang tadinya sudah kita lihat sama-sama, yang tadinya hasilnya dalam 13 karung dalam 17 hari sekarang meningkat menjadi 17 karung. Tentu. Sementara itu, Arpian Muslim Al-Kamal selaku Kacap Eco Farming Makassar mengatakan penggunaan pupuk organik eco farming ini tidak memiliki efek samping terhadap kesehatan masyarakat dan telah mendapatkan SK Kementerian Pertanian serta berstandar SNI. Kelebihan dari pupuk organik eco farming ini, ya, yang pertama adalah pupuk ini 100% organik, yaitu sudah mendapatkan sertifikat dari Innovice Organik. Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki efek samping terhadap kesehatan manusia, yaitu tidak menyebabkan penyakit diabetes, asam urat dan lain-lain, di mana itu efek samping dari penggunaan pupuk kimia. Sementara itu, masyarakat yang telah memakai pupuk organik super aktif eco farming ini cukup puas dengan hasil yang dicapai. Nah, hanya tingkat produksi yang meningkat juga tidak merusak struktur tanah pada lahan sawah mereka. Baru panen pertama ini, dan baru juga saya tahu bahwa ada eco farming, jadi kita baru coba di sini. Ternyata hasilnya lumayan. Panennya juga kayaknya membantu, artinya proses penuaan padi cepat. Artinya prosesnya itu, karena saya lihat biasa sampai 3 bulan, ini tidak sampai 3 bulan kita panen. Dengan adanya pupuk organik ini, kedepannya masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pupuk anorganik. Terbukti dengan menggunakan pupuk organik, hasil demplot juga meningkat. Produksi pertanian meningkat terlebih di masa pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Goa, Tim Liputan Ainus melaporkan. Eco farming, luar biasa. Pada kesempatan itu diserahkan reward kepada para mitra atas keberhasilannya dalam usahanya.
Sementara itu pemirsa, legalitas dan kualitas berbagai produk yang dihasilkan PT BES adalah mempermudah kepada para mitra usahanya untuk menjalankan bisnis tersebut. Pada umumnya mitra usaha termotivasi untuk bergabung agar dapat terbebas dari hutang riba dari hasil bisnis tersebut. Setelah berkecimpung dalam bisnis syariah ini, tidak sedikit mitra usaha PT BES merasa ketagihan dan pada akhirnya fokus menjalankan bisnis ini. Seperti diakui seorang anggota DPRD Riau, Adam Syafaat yang baru saja bergabung di PT BES yang sangat tertarik sistem bisnis yang diterapkan komunitas bisnis syariah grup Horas Indonesia, GHI Ebat, yaitu tanpa hutang, tanpa riba. Adam Syafaat mengatakan selain memberikan peluang bisnis tanpa riba dan tanpa hutang, PT BES memiliki program dalam membantu masyarakat petani seperti bantuan pupuk yang saat ini sangat mahal hingga masyarakat yang tidak meningkat kesejahteraannya sekalipun harga sawit saat ini sedang mengalami kenaikan, namun adanya solusi eco farming, masyarakat bisa menambah ekonominya. Menurut Adam Syafaat, bisnis yang diterapkan PT BES sangat membantu masyarakat dalam melepaskan dari berbagai segala bentuk riba yang bahaya dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Jadi apa yang bisa membuat pensiun? Pensiun seperti disampaikan oleh Pak Ponder tadi, bahwa passive income. Saya lagi berpikir apa bisnis yang bisa membuat tambahan untuk pensiun. Ini pertama saya mendengar ketika warga datang, yaitu bisnis berkah anti riba. Ini saya sangat senang sekali karena saya backgroundnya juga agama. Sangat senang sekali bagaimana menjauhkan masyarakat daripada riba ini, karena riba ini luar biasa bahayanya ini bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita ikut bisnis ini, Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mudah-mudahan kita mempunyai passive income yang layak. Bisnis apapun tidak akan berkembang apabila dilakukan dengan cara memakai riba, bahkan tidak ada berkahnya bila dipandang dari sisi agama.